Polisi menegaskan akan mengungkap motif pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh atasannya Irjen Verdi Sambo di persidangan. Polisi membenarkan motif pembunuhan berencana ini adalah isu sensitif. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkap motif Irjen Verdi Sambo membunuh ajudannya Brigadir Yosua akan dibuka dalam proses persidangan lengkap dengan barang bukti yang menguatkan. Kadif Humas Polri menyebut pengungkapan motif harus menjaga perasaan kedua belah pihak, keluarga almarhum Brigadir Yosua dan keluarga Verdi Sambo karena menyangkut isu sensitif. Untuk motif ini Pak Kabar Eskrim menyampaikan harus menjaga perasaan dua pihak. Baik pihaknya dari Brigadir Yosua maupun pihaknya dari saudara FS. Dan Pak Menko Polhukam juga sudah menyampaikan juga. Karena ini masalah sensitif nanti akan dibuka di persidangan. Ya di persidangan silakan. Ya kalau misalnya dikonsumsi ke publik, nanti timbul image yang berbeda-beda. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat informasi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ada dugaan pelecehan seksual hingga dugaan perselingkuhan hingga menyebut motif pembunuhan khusus dewasa. Menurut saya sensitif. Apa sensitifnya ngangkut orang dewasa? Satu ya. Pertama katanya pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Gitu kan itu untuk orang dewasa. Yang kedua katanya perselingkuhan 4 segi. Siapa yang bercinta dengan siapa? Gitu kan? Lalu yang ketiga ada yang terakhir yang muncul karena perkosaan. Usaha perkosaan lalu ditembak. Itu kan sensitif. Jadi yang buka tuh jangan saya bilang biar polisi aja karena itu uraiannya panjang gitu. Nanti publik yang membuka kepada polisi yang membuka ke publik lalu dibuka di pengadilan oleh jaksa. Polisi menyebut akan mengungkap motif pembunuhan Yosua di persidangan karena sensitif bagi keluarga Yosua ataupun keluarga Verdi Sambo. Kita akan bahas isu ini bersama dengan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu dan Kriminolog Universitas Indonesia Arthur Yosia Simon yang sudah bergabung lewat sambungan telepon. Selamat sore Pak Wahyu, Pak Arthur. Selamat sore. Baik. Selamat sore. Saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu tadi kita simak bersama. Ada unsur dewasa dan juga sensitif yang membuat polisi ini tidak mau mengungkap ke publik soal motif pembunuhan Brigadir Yosua. Tanggapan Anda, Pak Wahyu? Ya, kami dari Kompolnas sempat membahas mengenai hal tersebut. Memang soal motif ini walaupun tidak masuk dalam ketentuan pidana, artinya motif ini kan nanti menjadi unsur yang memberatkan atau meringankan. Tapi kami dari Kompolnas tadi sempat diskusi, kita sepakat bahwa kita mendukung apa yang menjadi ketetapan atau menjadi sikap dari Polri. Karena tadi kami sempat komunikasi juga dengan Kabar Eskrim. Kabar Eskrim tadi memberikan argumentasi ke kita, karena ini harus menjaga perasaan banyak pihak, jangan sampai nanti justru membuat kegaduhan baru yang tidak elok. Nah, sehingga prinsip kami dari Kompolnas ya silahkan penyidikan jalan dulu, biar nanti dibuka di pengadilan. Yang penting yang kita kawal jangan sampai apa yang menjadi ekspektasi masyarakat bahwa kasus ini harus terbuka, bahwa apa yang menjadi harapan bahwa Presiden tuntas itu jangan sampai nanti justru terhambat, sehingga kita harapkan isu yang sekarang lagi trending yaitu apa motifnya ini jangan sampai ini nanti menghambat proses penyidikan. Itu sikap dari kami tadi, Mas ya. Pak Mahfud ngungkap ya, ada tadi gambarannya dapat bocoran katanya 3 motifnya tadi disampaikan, pelecehan, perselingkuhan dan juga pemerkosaan. Dari mana sih dapatnya ini Kompolnas ini, kan Pak Mahfud juga ketua Kompolnas nih, Pak Wahyu? Ya, jadi begini, Pak Mahfud itu sumbernya kan bukan hanya dari polisi. Memang dari penyidik sempat diskusi juga dengan Pak Mahfud. Tapi Pak Mahfud ini sumbernya banyak karena beliau sebagai Menko Polhukam ada banyak sumber juga, baik sumber yang resmi dari polisi maupun sumber-sumber mungkin dari beberapa kalangan yang melihat atau mengamati sejak lama proses ini. Sehingga kita yaitu hanya Pak Mahfud dan beliau saya kira arif lah dengan mengatakan seperti ini sensitif yang terbuka. Artinya Pak Mahfud melihatkan ada motif yang harus didalami,
tetapi tidak perlu secara vulgar dibuka ke publik. Saya kira apa yang disampaikan Pak Mahfud cukup arif mengikapi isu yang sekarang lagi naik daun ini, Mas, ya. Baik, jadi seputar 3 itu tadi ya seperti yang disampaikan Pak Mahfud. Saya ingin pendapatnya, Pak Arthur, bagaimana Anda melihat soal ini yang tidak mau diungkapkan ke publik? Tunggu nanti di pengadilan. Ya, baik. Terima kasih. Terkait dengan kalau kita bicara motif kan kita bicara lebih mengungkap ya sebab musabab kejahatan ya. Katakan dalam hal ini terkait dengan meninggalnya Brigadir J ya. Dan sudah disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa ada 3 ya Iya. kemungkinan yang sudah disebut ya. Kalau buat saya itu kan sebagai kalau kita bicara motif kan itu kita bicara penyebab yang sangat luas ya. Atau mungkin bahkan itu menjadi pemicu. Jadi motif ini kita buat secara terbuka apapun kemungkinan yang terkait dengan kasus itu bisa diduga menjadi motif. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud terkait dengan dugaan-dugaan motif yang secara komprehensif ya itu diperoleh. Nah, jadi bagian dari kasus ini semua aspek itu sudah semaksimal mungkin diperoleh. Nah, kemudian motif ini kan kemudian tidak hanya dibiarkan begitu saja, harus didalami. Motif mana yang kemudian menjadi penyebab, motif mana yang menjadi pemicu. Ya, apakah dari 3 motif itu dipilah kembali, didalami kembali oleh pihak penyidik untuk agar kemudian motif ini tidak menjadi diskusi yang lebih jauh begitu loh. Nah itu dia Pak Arthur kan ini. dituntutnya transparan nih tim khusus Polri mengungkap kasus ini. Kalau motif saja masih ditutupi dalam tanda petik karena nanti katanya diungkapnya, ini bagaimana untuk bisa membendung isu yang berkembang di masyarakat karena keluarga Yosua juga menuntut dibuka motif ini. Iya, jadi memang kalau kita bicara motif, kita mesti ungkap seluas-luasnya ya. Motif yang kemungkinan bisa menjadi landasan ya. Memicu atau menyebabkan. Kemudian baru dialami dari masing-masing motif itu. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu motif-motif yang kemudian bisa sebagai gambaran awal ya begitu ya terkait dengan kasus ini karena kasus ini sudah meluas sekali ya sudah melebar kemana-mana begitu sehingga motifnya pun menjadi beragam ya bisa beragam motif bisa ada di sini. Nah sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud kalau kita lihat katakan 3 motif ini ya tadi yang kita fokus ya. Iya. Memang kalau kita bicara 3 motif ini katakan kalau motif yang lain ya misalnya motif ekonomi, motif ideologi, itu kan mungkin agak berbeda ya. Tapi ini motif individu ya, lebih pada motif pribadi terkait dengan katakan masalah asmara, begitu ya, masalah katakan balas dendam ya. Ini sudah lumrah menurut Anda Pak Arthur? Ya? Sudah lumrah menurut Anda dipidana di kasus pidana? Iya, jadi sebetulnya kalau dalam kasus-kasus kriminal pada umumnya, masalah individu seperti ini kan sering terjadi begitu. Okay. Ya, apa yang disampaikan Pak Mahfud itu biasa dalam masalah-masalah kriminal yang terkait dengan motif individu, asmara, balas dendam, cemburu. Baik. Kita tanya ya kemudian, Pak Arthur ke Pak Wahyu. Pak Wahyu sudah biasa kok motif-motif yang ini? Ya, memang secara faktual biasa. Tetapi kan ada hal-hal yang sesuai dengan keterbukaan publik. Tidak semua hasil penyidikan itu disampaikan ke publik. Nah, karena itu Kompolnas sikapnya mendukung apa yang menjadi kebijakan penyidik saat ini. Kalau analis bicara silahkan saja. Itu kan dengan kapasitas keilmuan mungkin para analis bisa melihat kasus ini dari kacamata ilmunya. Tetapi kami Kompolnas kan bicara soal kebijakan.
sehingga tidak mungkin kami mengekspos apa yang menjadi analisa-analisa itu. Tetapi statement tadi kami sempat menanyakan langsung ke Bapak Kabareskrim, ke Komjen Agus, dan beliau jawabannya WA ke kami hanya mengatakan bahwa agar tidak ada agar menghormati masing-masing pihak, begitu kata beliau. Ya kita hormati apa yang menjadi sikap polisi, tetapi bagi Komponas kepentingannya kan mengawal agar kasus ini tetap berjalan sesuai dengan track yang benar, sehingga bagaimana harapan publik agar pembunuhan terencana ini terungkap seterang-terangnya, itu yang harus menjadi tujuan utama. Itu yang sikapnya Komponas kan di situ posisinya Komponas, Mas ya. Tapi ini ada permintaan tuntutan juga tentu dari keluarga yang ingin kasus ini dibuka terang, karena kan awalnya yang soal pelecehan seksual tentu ini berimbas pada bagaimana nama baik Brigadir Yosua ini, yang motif itu ditunggu Pak Wahyu sebetulnya seperti apa. Ya, betul Mas, tapi nanti pengadilan kalau sudah di pengadilan, kalau begini Mas, ketika masih di penyidikan itu kan ranahnya penyidik. Begitu nanti di pengadilan, tentu hakim ketika awal sidang kan saya mengatakan sidang terbuka untuk umum. Ketika hakim menyatakan begitu, apapun yang diomongkan di sidang itu boleh kita nyatakan sudah terbuka. Tapi ketika dalam proses penyidikan, karena ini kan lain kaitannya dengan ke jaksa, penuntut sebagainya, saya kira kita hormatilah apa yang menjadi kebijakan dari kepolisian. Tapi nanti di pengadilan tentu nggak mungkin lagi ditutupi, karena pengadilan harus ketika hakim menyatakan sidang itu terbuka, ya sudah semuanya harus apapun yang diomongkan saksi harus bisa diakses oleh publik, Mas ya. Baik, Pak Arthur, untuk kasus pidana seperti ini, apakah Anda memiliki catatan soal motifnya nanti belakangan diungkap di pengadilan, tapi saat ini tadi bisa dibuktikan soal pembunuhan berencananya, peristiwanya, Pak Arthur, catatan Ya, Anda. jadi buat saya tadi ya, kalau kita mengkaji, sebenarnya kan ini adalah masalah yang tindak kriminal yang pada umumnya terjadi juga seperti itu ya, bicara motif. Tapi tadi sudah sampaikan kalau penyidikan dia ada prosedurnya begitu. Dan sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Mahfud, kalau menurut saya lebih pada bicara dampak sebetulnya. Dampak dari kasus ini begitu loh. Terkait dengan motif-motif yang kalau memang dibicarakan terlalu sangat bebas, itu akan punya dampak yang tadi kembali bisa membuat kasus ini menjadi kabur atau mengganggu pihak keluarga begitu loh. Jadi ini yang perlu diperhitungkan memang dampaknya terkait dengan kasus ini. Kalau bicara motif. Kalau misalkan bicaranya tadi dampak, apa bedanya dengan nanti kalau diungkap di pengadilan? Kan itu tentu akan berdampak juga sama. Ya betul. Kalau di pengadilan itu kan dampaknya itu sudah jelas ya. Ada prosedurnya oleh katakan setelah P21 kemudian akan pihak kejaksaan ya yang kemudian membuat tuntutannya. Kemudian nanti pihak pengadilan atau hakim yang kemudian menelusuri pembuktiannya. Nah, jadi prosedur atau dampaknya itu akan sesuai dengan bagaimana regulasi atau sistem peradilan yang ada begitu loh. Nah, kalau saat ini kita bicara dampak terkait dengan kasus ini terlalu diumbar, terlalu dibiarkan begitu saja, ini yang kemudian menjadi kalau kata Pak Mahfud lebih pada konsumsi orang dewasa, bahkan bisa menyebabkan ini belum pantas begitu loh buat kalangan tertentu, katakan yang belum dewasa begitu. Itu ada dampak seperti itu yang dikhawatirkan memang. Kalau dari Kompolnas, Pak Wahyu gimana nanti untuk bisa mengurangi dampak kepada keluarga, baik keluarga Yosua ataupun juga Verdi Sambo, ketika kalau nanti diungkap di pengadilan, kan waktunya nih ada jeda waktu yang cukup lama nih. Ya. Saya kira kalau di pengadilan hakim sudah Mas, hakim sudah tahu pastilah. Hakim siapapun hakimnya kan sudah paham harus dinyatakan terbuka atau tertutup. Kita kan sering melihat sidang-sidang yang juga tertutup di pengadilan karena misalkan sidang kejahatan seksual dan sebagainya kan tertutup juga. Saya kira itu kewenangan dari hakim. Tapi kalau pendekatannya yang dilakukan oleh polisi, karena yang tengah berprosesnya saat ini oleh polisi, bagaimana pendekatan kepada keluarga kedua pihak tadi?
kalau penyidik kan selalu hanya internal penyidik, Mas. Paling kuasa hukum yang bisa mendampingi. Oke. Dan kami kalau di penyidik kan ada etika, ada prosedur-prosedur yang harus dipatuhi. Misalkan ketika memeriksa, mohon maaf lah, hal-hal yang sangat sensitif, tentu kalau ketika harus polwan, penyidik polwan dan sebagainya, itu pihak penyidik saya kira sudah ada kode etik tersendiri lah. Kita ikuti saja prosedur yang ada di proses penyidikan, tetapi bagi Komponas yang penting sekali lagi kita mengawal agar kasus ini jadi terang benderang. Jadi jangan sampai kemudian belok jadi isu-isu yang kemudian berkembang lagi, tetapi proses penyidikan segera mungkin, karena semakin ini lama di proses penyidikan. Saya mendapat info hari ini Pak Sambo sudah posisinya kan sekarang sudah bukan lagi di tempat khusus tapi di tahanan ya, karena sudah tersangka, sehingga proses pemeriksaannya sudah pro justisia. Nah, itu udah kewenangan penyidik, Mas. Kita Komponas mengawal terus, dorong terus agar jangan sampai melebar kemana-mana ya. Saya ingin konfirmasi lagi Pak Wahyu. Jadi per hari ini Irjen Verdi Sambo sudah ditahan di Makobrimob, bukan ditempatkan di tempat khusus. Ya sebetulnya kalau dari tempatnya sama saja, hanya statusnya, Mas. Yeah. Ketika masih dalam sidang etik namanya tempat khusus, itu ada di Perpol nomor 7 tahun 2022. Tetapi ketika sudah jadi tersangka, kan ada masanya juga berbeda, 20 hari pertama dan sebagainya. Namanya sudah tahanan sebagai tersangka. Karena statusnya tadinya kan belum di ranah pidana, Mas, baru di ranah etika. Pengumuman dari Pak Kabareskrim waktu hari Rabu itu kan sudah menyatakan sebagai tersangka. Jadi sudah bergeser statusnya sekarang, bukan lagi tempat khusus ya ditempatkan, tetapi sudah di tahanan. Baik, Pak Arthur, tadi Pak Wahyu menyinggung soal jangan sampai terlalu berkembang bahkan menjadi liar ya di masyarakat. Kalau Anda lihat bagaimana upaya yang harus dilakukan agar ini soal motif ini tidak semakin liar di masyarakat. Ya, jadi memang kalau saya lihat ya, yang pertama harus ada kecepatan ya, pengungkapan kasus ini ya. Karena memang selama ini kasus ini sudah hampir sebulan lebih, itu membuat kekhawatiran ya, atau keraguan masyarakat terkait dengan pengungkapannya. Sehingga akan sangat wajar atau bisa diterima kalau beberapa masyarakat menganggap ini kasus kok menjadi semakin tidak jelas ya. Jadi kecepatannya. Yang kedua, sesuai dengan prosedur. Karena kan dalam sistem peradilan pidana ada prosedur yang harus diikuti. Jadi tidak melanggar bagaimana regulasi yang ada. Yang ketiga, bagaimana perintah dari Bapak Presiden untuk dengan Pak Mahfud ya, untuk secara jujur, secara benar. Nah, jadi hal-hal ini yang kemudian bisa menjadi pegangan kita bagaimana kasus ini kita percayakan kepada pihak penyidik. Karena ini penyidik kita itu penyidik yang profesional. Saya makini penyidik kita penyidik yang profesional. Tapi memang ada saja begitu loh, ketidakprofesionalan yang kemudian harus dibenahi. Nah ini yang sebaiknya kita kembalikan kepada penyidik untuk membuktikan kembali bahwa dia memang berada pada on the track yang selama ini menjadi tugas utama dari pihak kepolisian. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Percayakan pada penyidik, ini juga salah satu yang dikritisi dari anggota DPR, Pak Wahyu, kepada Prof. Mahfud, yang kerap berkomentar soal kasus ini, tadi jadi memunculkan isu-isu yang liar. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Wahyu? Ya, Pak Asrul Sani memang saya mengikuti juga statement beliau. Ini kan ranah penyidik, jadi Pak Mahfud nggak usah masuk ke wilayah itu sebagai Pak Menko. Saya kira yang disampaikan Pak Mahfud itu kan yang umum. Beliau kan bilang, ya ada kemungkinan ini, tetapi nanti biar polisi yang menjelaskan. Jadi sebetulnya Pak Mahfud tidak memberikan kesimpulan. Beda kalau Pak Mahfud bilang karena ini motifnya. Jadi bahasa pejabat kan selalu begitu, Mas. Jadi saya kira posisi Pak Mahfud kan waktu itu kami sempat tanya juga ke Pak Mahfud. Beliau bilang, saya kan ditanya wartawan. Oh, baik. Karena kami kan selalu lapor dan diskusi dengan beliau sebagai ketua Komponas. Dan beliau selalu memberikan arahan ke kami apa saja yang harus disampaikan ke publik. Nah, menurut beliau sebetulnya hanya merespon pertanyaan wartawan. Lalu beliau menyampaikan, ya ada kemungkinan ini. Tetapi kan nanti tinggal polisi. Begitu kata beliau. Jadi saya kira
masih normatif lah disampaikan beliau ya. Pak Wahyu, yang juga disoroti ini kemarin Kadif Humas bilang 31 polisi sudah ditetapkan melanggar dugaan pelanggaran etik di kasus ini, Pak Wahyu. Ya. Jenderal jadi tersangka. Apa yang Kompolnas lihat dari institusi Polri di kasus ini, Pak Wahyu? Apa sebetulnya yang harus dibenahi? Saya kira Kapolri sudah serius untuk menjadikan ini momentum bersih-bersih. Pada saat awal jumpa pers pertama, ketika 25 orang pertama, itu kan beliau nyampaikan mengapa 25 orang itu diperiksa dengan status dugaan pelanggaran etika, yaitu tidak profesional dalam penanganan TKP. Kemudian ditambah lagi penjelasan Kabar Eskrim, kesulitan dalam pemeriksaan karena ada barang bukti yang hilang dan rusak. Nah, di sini kita melihat ini strategi penyidikan. Karena kalau langsung menyatakan sebagai tersangka, kan harus ada 2 alat bukti. Tetapi kalau ini sidang kode etik, itu cukup dengan perintah dari atasan langsung. Dalam hal ini Irwasum bisa. Dan ketika kita lihat yang terjadi di lapangan, ada dugaan 31 orang ini terlibat di dalam dugaan tidak profesional dalam penanganan TKP. Sekarang mereka diperiksa, yang diperiksa itu ada beberapa yang ditempatkan di tempat khusus, namanya tempat khusus sesuai dengan Perpol ya. Tadinya 4, sekarang ada 11 orang yang sebenarnya ditahan juga namanya, hanya karena ini di etik namanya tempat khusus. 11 orang itu kan 1 bintang 2, 2 bintang 1, 3 kombes, 2 kombes, 3 KPP. Baik. Jadi sudah mulai bersih-bersih ya direspons oleh Pak Sigit ya, Pak Listio ya. Harus, bukan baik, harus ini. Pak Wahyu, ini. Baik, Pak Wahyu, saya ke Pak Arthur karena sangat singkat juga durasi kita. Pak Arthur, segera dalam waktu dekat forensik akan mengungkap hasil otopsi jenazah Brigadir Yosua yang kedua. Bagaimana ketika nanti hasil otopsi diumumkan, apakah motif juga harus disampaikan? Ini akan menguatkan juga bukti yang sudah ada, Pak Arthur? Ya, jadi dengan nanti forensik ya diungkapkan, artinya kan secara saintifik atau scientific crime investigation itu dalil-dalil saintifik akan menjelaskan ya kenapa ada kematian dari katakan Brigadir J. Nah, di dalam bukti-bukti yang ada dari tubuh korban itu kemudian dikaitkan dengan petunjuk-petunjuk yang lain yang sudah ada saat ini, begitu loh. Baik, sehingga kemudian ada satu kaitan yang bisa memang berbasis pada tadi kebenaran dan kejujuran. Saling mengaitkan antar barang bukti yang sudah ditemukan, alat bukti yang sudah ditemukan. Terima kasih Pak Albertus Wahyu, Komisioner Kompolnas, dan juga Arthur Josias Simon, Kriminolog Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami dalam program Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak.